Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menulis eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi, dalam hal persidangan pidana, biasanya setelah jaksa membacakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka advokat, pengacara, dan konsultan hukum yang sudah Anda tunjuk atau terdakwa sendiri dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Apa saja kira-kira yang harus ada dalam nota pembelaan saudara dalam hal memperjuangkan hak-hak dari klien saudara atau terdakwa yang saudara dampingi dalam proses peradilan pidana? Mari kita simak bersama-sama hal-hal yang harus ada dalam nota pembelaan atau eksepsi yang akan Anda ajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang didakwakan kepada klien saudara. Yang pertama adalah seperti biasa, tanggal berapa nota keberatan akan Anda sampaikan. Ini menjadi sangat penting bagi saudara untuk mempermudah baik kepada saudara maupun kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Yang kedua, terkait dengan kepada siapa nota keberatan Anda akan sampaikan. Tentunya nota keberatan akan disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor berapa di pengadilan mana. Yang ketiga, terkait dengan judul nota keberatan atau eksepsi yang Anda ajukan. Contohnya adalah nota keberatan dalam kurung eksepsi atas nama terdakwa siapa. Jadi judul ini adalah juga hal yang sangat penting bagi saudara untuk saudara masukkan dalam nota keberatan atau eksepsi yang akan Anda ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Yang keempat, poin hal yang sangat penting juga, saudara harus mencantumkan siapa saja lawyer yang mendampingi atau mewakili terkait dengan persidangan yang akan mewakili dari terdakwa yang Anda dampingi. Misalnya, perkenankanlah kami, advokat dan pengacara dari kantor mana, advokatnya siapa saja, bertindak untuk dan atas nama terdakwa siapa, kemudian berdasarkan surat kuasa tanggal berapa dan juga nomor berapa. Yang kelima, hal yang sangat penting juga, Anda harus menuliskan secara jelas nama terdakwa yang saudara dampingi. Biasanya itu terdiri nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kewarganegaraan, agama, nomor KTP, dan pekerjaannya apa. Ini menjadi sangat penting bagi saudara untuk saudara tuliskan dalam nota keberatan saudara agar nota keberatan saudara menjadi jelas tentang siapa yang Anda wakili dalam hal persidangan pidana di persidangan pidana yang saudara wakili di pengadilan negeri atau pengadilan tindak pidana lainnya. Kemudian yang keenam yang harus Anda cantumkan juga terkait dakwaan yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Biasanya subsidiarnya apa, primernya apa, itu Anda harus tuliskan kembali dalam poin surat keberatan saudara atau eksepsi saudara yang akan saudara sampaikan kepada majelis hakim. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya, Anda juga harus menuliskan aspek formil terkait dengan pengajuan keberatan saudara. Jadi aspek formil ini biasanya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberatan-keberatan yang saudara ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Yang kedelapan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek material atau materi apa saja yang Anda keberatan terkait dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Biasanya isi dari aspek material ini terdiri dari yang pertama, apakah pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara saudara itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili terkait dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Yang kedua terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, apakah bersifat cermat dan tidak obskur libel. Yang ketiga, apakah perumusan dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang sudah diperiksa kepada klien saudara dan saksi-saksi yang sudah diajukan baik oleh terdakwa maupun yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang keempat, apakah dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terdapat pertentangan satu sama lainnya. Yang kelima, Anda juga harus menguraikan apakah dakwaan jaksa penuntut umum salah pihak atau justru kurang pihak. Yang keenam yang harus Anda uraikan dalam surat keberatan saudara adalah apakah jaksa salah terhadap penerapan hukum yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum baik pada saat penyelidikan, penyidikan, dan pada saat pendakwaan di pengadilan. Yang ketujuh, yang harus Anda masukkan dalam nota keberatan saudara atau surat keberatan saudara itu adalah apakah ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik maupun jaksa penuntut umum dalam hal pengajuan terdakwa kepada proses persidangan. Itulah 7 hal yang harus ada dalam proses Anda membuat surat keberatan terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Yang terakhir atau yang 9 yang harus Anda mintakan, yang harus Anda tuliskan dalam surat keberatan saudara adalah petitum. Petitum ini adalah meminta kepada majelis hakim agar kemudian dakwaan yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa uraian yang sudah Anda uraikan dalam aspek material yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi petitum ini Anda harus mintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terhadap klien saudara bahwa apa yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak benar dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga apa yang sudah didakwakan kepada klien saudara itu harus dibatalkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Sedangkan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, Anda harus menandatangani terhadap keseluruhan nota keberatan eksepsi saudara yang akan Anda saudara ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang klien saudara dampingi. Itulah 10 hal yang harus ada dalam nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang akan Anda ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang saudara dampingi di pengadilan negeri maupun pengadilan tindak pidana lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.